dan Mark yang keluar dari kamarnya terdiam di tangga. Itu yang dilihat di mimpinya. Alana memakai gaun pengantin dengan laki-laki yang menggendong Amara. Apa yang dia lihat di mimpinya sama persis seperti apa yang dilihatnya sekarang. Laki-laki itu Andre. Ternyata Andre. 3, 2, 1. Mar berbalik lagi ke kamar, tidak jadi turun. Tapi Andre sudah melihatnya. Andre tersenyum. Dan ketika Mar benar-benar ada di ruang pesta itu ngobrol dengan 4 sahabatnya, Andre benar-benar bersama Alana terus nempel seperti perangko pada surat. Bahkan Andre dengan sangat terang-terangan memeluk pinggang Alana saat mereka akan mengambil makanan dan melewati 5 orang ganteng itu. Dan setelah mengambil makanan, Andre membawa Alana bergabung bersama mereka, masih tetap dengan tangan di pinggang Alana. Bagi Alana, itu hal biasa, sering dia dengan Andre begitu. Alana sama sekali tidak tahu kalau hal itu membuat 4 sahabat Mar menjadi marah pada Andre. Mereka ngobrol, bercanda, tertawa, tapi mengumpati Andre dalam hati mereka. Dasar gak peka, kata hati Dio. Sok pamer, kata hati Clay. Gue jadi pingin nonjok, kata hati Steve. Bagus dok, tapi itu sangat berlebihan, itu kata hati Dim. Hati mereka berempat panas, tapi bibir tersenyum. 4 orang itu tidak berani melihat muka Mar, walaupun Mar biasa-biasa saja. Ya, Mar biasa dan tenang-tenang saja. Tadi saat dia melihat pemandangan seperti yang ada di mimpinya, dia kembali lagi ke kamarnya. Dia mandi dan membedah hatinya. Dia ingin mencari tahu pasti perasaannya pada ibu anaknya itu. Logika Mar, dia tidak merasakan perasaan apapun pada Alana selain rasa tanggung jawab karena Alana adalah ibu dari anaknya. Makanya Mar tenang-tenang saja, Andre malah yang keki. Segitunya dia memancing Mar tapi tetap tidak berhasil. Mar biasa-biasa saja. Andre jadi tidak tahu dia harus sedih atau senang. Dia mencintai Alana, tapi dia sangat tahu Alana hanya menganggap dia sebagai seorang sahabat, tidak lebih, dan Andre tidak ingin melanggar batas itu. Andre dengan sangat tulus ingin Alana dan Mar bersatu demi Amara, tapi Mar ke kutub, Alana ke matahari. Alana bisa melelehkan bahkan membakar Mar, tapi Mar tidak bisa memadamkan Alana. 2 dunia yang takkan bisa bersatu. Andre menarik napas. Di teras samping rumah itu, Amara duduk sendirian. Dia terbiasa sendiri, jadi dia lebih suka sendiri. Saat dia sendiri, dia selalu melukis di handphonenya. Maminya mengizinkan dia menggunakan handphonenya kalau itu untuk melukis atau untuk belajar, tidak main game. Gail, salah satu anak kembar Maya, mendekatinya duduk di samping Amara. Dia diam melihat Amara melukis, tapi hanya diam. Amara juga tidak peduli dengan kehadiran sepupunya itu, dia asik sendiri. Sementara Abel melihat mereka dari jauh sambil memegang boneka. Dia menyesal telah mendorong Amara. Saat tadi Amara diobati, dia melihat ternyata luka Amara lebih besar dari lukanya. Tapi Amara tidak menangis, sementara dia yang laki-laki dengan luka yang kecil saja menangis dengan sangat kencang. Dia merasa menyesal, ingin memberikan boneka itu, tapi dia takut mendekati Amara. Kembali pada Andre yang ditinggalkan Alana karena Alana akan mencari Amara. Andre ingin mengambil minum, tapi langkahnya terhenti. Sekian meter darinya, dia melihat laki-laki yang dicarinya. Andre langsung membuka handphonenya, ingin melihat foto yang disimpannya, memastikan bahwa laki-laki itu seperti yang ada di foto di handphonenya, memastikan penglihatannya tidak salah. Dan benar, itu Julio Fernandez, pembantai keluarganya. Dan orang yang sedang dipandangnya itu melihat juga pada Andre. Andre mengatupkan gerahamnya, menahan diri, menahan emosinya. Belum waktunya. Andre ingin pergi menghindar, tapi, "Nak dokter, sini tante kenalin sama suami tante." Mika menarik tangan Andre dan membawanya mendekati Om Julio. "Pak, ini loh dokter yang mama bilang, dia sahabatnya Mark," kata Mika. Andre membeku. Pembunuh itu suaminya Tante Mika? Jadi papanya Mark? "Nak dokter? Nak?
Iya tante, maaf, suami tante ganteng sekali, pasti laki-laki yang baik dan sangat bertanggung jawab. Halo om, saya Andre, kata Andre mengulurkan tangannya dan tersenyum. Dia berhasil menguasai emosinya. Senang bertemu dengan dokter, istri saya sangat jatuh cinta pada Anda dok, dan saya paham sekarang, ternyata dokter sangat ganteng dan masih muda. Saya kalah bersaing sebelum berperang, kata Om Julio dengan hangat. Peperangan belum dimulai om, balas Andre. Om Julio sejenak terkesiap tapi bersikap biasa lagi. Sebentar, wajah dokter mengingatkan saya pada sahabat saya, kata Om Julio. Andre tersenyum. Sahabat? Tanya Andre. Om Julio juga tersenyum dan menyapa kerabat yang datang mendekatinya. Maaf dok, nanti kita ngobrol lagi ya. Jarang-jarang soalnya saya berkumpul dengan keluarga begini, kata Om Julio dan pergi dengan kerabatnya itu. Tentu saja kita akan bertemu lagi, Julio Fernandez, gumam Andre. Mar melihat interaksi itu dengan gelisah. Alana menemukan Amara di teras samping, tertidur di kursi sambil memeluk boneka. Dia menggendong anaknya itu dan menemui ibunya. Mama mau pulang nak, kasihan bapakmu capek-capek dari bengkel tapi mama gak ngurusin. Di sini udah beres, makanan pun masih banyak, ada pelayan yang melayani. Mama bisa pulang sekarang, kata Ami sambil memakai jaketnya. Lana juga ikut mah, kita pulang bareng, Ara udah tertidur nih, kata Alana. Lah, acaranya kan belum selesai nak, katanya acara ini buat nyambut kamu dan Ara. Gak enak kan kalau kamu cepat pulang? Kata Ami lagi. Gak apa-apa mah, sebentar ya mah, Lana cari Ibu Mika dulu biar kita bisa pamit. Dan Lana ke depan mencari Mika. Aranya ditidurin di kamar ibu aja sayang, jangan pulang dulu. Kamu sibuk sekali sekarang nak, ibu jadi sulit bertemu denganmu dan Ara, kata Mika menahan Alana. Mama juga mau pulang bu, jadi sekalian, kata Alana. Nanti sopir nganterin ibumu, kamu menginaplah di sini. Om sangat ingin ngobrol denganmu, Om kagum dengan kepintaranmu, kuping Om ini penuh dengan topik tentangmu. Kata Om Julio ikut menahan Alana, dia mulai menjalankan siasatnya. Om Julio melirik pada Amara yang ada di pelukan Alana. Dia sudah punya anak, punya suami? Tapi itu lebih bagus untuk menjebaknya, kata Om Julio dalam hati. Ayolah nak, Ara tidur di kamar ibu, nanti ibu minta pembantu menjaganya. Nanti ibu yang minta izin pada ibumu, kau nginap ya, kata Mika membujuk Alana. Dan akhirnya sopir Mika lah yang mengantar ibunya pulang. Alana kemudian menidurkan Amara di kamar ibu Mika, lalu dia turun kembali ke tempat pesta. Mar mendekatinya. Mana Ara? Tanya Mar pelan. Dia sudah tidur, ada di kamar ibu Mika, jawab Alana. Dia sendirian? Gak ada yang jaga? Kenapa kamu tinggalin dia sendiri? Mar ngoceh. Hei, kamu kenapa sih? Ara itu udah biasa tidur sendiri. Lagian, kenapa pakai bisik-bisik? Selama di ruangan pesta ini, kamu tak berani mendekat apalagi memeluk Amara, iya kan? Sebenarnya, kamu mau aku menjaga Ara atau kamu mau aku ngumpet di kamar? Kenapa? Di sini ada selingkuhanmu? Takut ketahuan? Ngaku-ngaku doang, Papa Putra. Playboy ya tetap aja playboy, kata Alana dengan sangat judes. Mark menatapnya. Kau menantangku, kau ingin aku menciummu di sini? Kata Mark dengan dingin. Ogah, siapa juga mau dicium laki-laki sepertimu? Bibir diobrol sana sini, kata Alana dan pergi lalu menggandeng Andre. Mark sangat menahan emosinya dan dari tempat mereka berdiri, 4 sahabatnya melihat itu semua. Niatmu sepertinya sulit untuk terwujud Tim, 2 orang itu akan saling bunuh, kata Steve dengan nada getir, yang lain menarik napas. Itu benar bro, aku sudah merasakannya saat tadi melihat si kuda binal itu menduduki punggung Mar sambil menjambak rambutnya saat kita membuka pintu kamar mereka tadi. Walau itu lucu, tapi itu petaka. Cinta itu tidak ada di hati mereka, kata Clay. 4 sahabat itu sangat senang Alana ditemukan, sangat senang sekali Mar bertemu dengan anaknya. Dan mereka sangat ingin sekali Mar ikut kegiatan menjemput istri dan anak. Tapi mereka sangat sedih. Kita harus bertindak, kata Dim.
Pesta masih berlanjut, tapi 4 orang sahabat itu izin pulang duluan karena anak-anak mereka sudah sangat mengantuk. Andre juga begitu, dia mendapat telepon dari rumah sakit dan harus izin pergi. Aku duluan ya nak, kamu gak boleh lama-lama di sini, apalagi sampai nginap, walaupun Tante Mika memohonmu. Kabari aku ya nak, bye. Itu pesan Andre karena Andre sangat cemas tahu Om Julio ada di rumah itu. Dia ingin tetap bersama Alana, melindungi Alana dan memastikan Alana bisa sampai di rumah dengan selamat. Tapi dia harus segera kembali ke rumah sakit. Mar diajak ngobrol sama papanya di ruangan kerja papanya. Kala tender, jangan jadi beban, tapi jadikan pelajaran. Tidak semua hal yang kita inginkan bisa kita dapatkan, tapi ada keinginan-keinginan yang harus diupayakan dengan segala upaya dan segala cara. Papa yakin kau mengerti itu, tapi kapan kamu akan membawa istrimu bertemu dengan Papa? Kata Om Julio. Mar tertawa. Apa ini topik pembicaraan kita? Tidak semua keinginan harus didapatkan kan Pa? Dan Mar tidak suka menggunakan segala cara untuk mendapatkan keinginan itu, jawab Mar. Om Julio tertawa. Dengan pola pikirmu itu, Dirgantara Company akan kalah tender di saat-saat mendatang. Saingan beratmu sudah muncul, si wanita A dan A itu. Apa pendapatmu tentang dia? Tanya Om Julio. Dia memang pintar, bahkan boleh dibilang ahli, karena dia sangat teliti dengan hal-hal kecil yang justru tidak dilihat oleh orang lain. Mar perlu belajar hal itu, Pak, kata Mar. Papa melihat dia hadir di pesta mamamu. Apa mamamu mengenalnya atau Maya? Papa mengundangnya untuk ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, dan saling belajar. Dia pintar dan sederhana. Itu istri yang cocok untukmu, kata Om Julio. Mar tersedak. Minuman yang sedang diminumnya nyembur. Papanya tertawa. Pa, Mar bisa. Halo Ibu Putri, mari silakan masuk. Terima kasih Pak Arif, kata Om Julio berdiri menyambut Alana. Pak Arif, asistennya Om Julio, menundukkan kepala lalu berlalu dari tempat itu. Alana agak terkejut melihat ada Mar di situ. Tapi Mar juga pengusaha sukses. Mungkin ini pembicaraan tentang proyek, pikir Alana dan duduk di samping Mar. Karena pembicaraan mereka tentang pekerjaan yang sama-sama dikuasai oleh Alana ataupun Mar, maka obrolan mereka menjadi seru. Terkadang mereka tertawa. Mereka ngobrol sambil minum-minum sedikit dan makan kue yang dibawa oleh Mika. Mika pun sempat ikut mengobrol, tapi menurut Mika, topik pembicaraan mereka bikin pusing kepalanya. Dia pun pergi. Hari semakin larut, 3 orang itu masih ngobrol malah tambah seru. Om Julio tersenyum melihat Alana meminum minuman yang disodorkannya tanpa curiga sedikit pun. Rencanaku pasti akan berhasil, menantu atau jadi musuh. Pagi ini akan jadi penentuannya. Julio Fernandez tersenyum. How can I say to you, I love somebody new. You make me cry so long.